Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akmal Arya Putra dari mahasiswa Psikologi semester 5 Universitas Muhammadiyah Bandung yang kali ini akan fokus membahas struktur jiwa manusia mengenai al-nafs. Psikis manusia adalah keseluruhan keadaan jiwa dan pikiran manusia yang mempengaruhi perilaku dan kesehatan mentalnya. Psikis manusia juga merupakan salah satu aspek penting dalam memahami hakikat dan tujuan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah. Sedangkan dalam psikologi Islam adalah ilmu yang mempelajari psikis manusia berdasarkan sumber-sumber ajaran Islam, yaitu dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma-ijma ulama. Nah, kemudian untuk al-nafs atau nafsu berasal dari bahasa Arab yaitu nafsun yang berarti jiwa atau ruh manusia. Kalimat nafsun ini terdiri atas 3 huruf, nun, fa, dan sin. Salah seorang ahli tafsir Quran yaitu M. Quraisy Shihab, beliau menjelaskan bahwa nafsu adalah dorongan untuk menarik manusia ke bumi ataupun menarik manusia ke langit, yang dimana tarikan itu saling berlawanan. Nah, tarikan langit ini disebut dengan tarikan malaikat, yang berarti jika manusia menuruti tarikan tersebut, maka ia telah menyucikan jiwanya, sehingga manusia itu dapat mencapai kedudukan yang tinggi setara dengan malaikat. Nah, sementara untuk tarikan bumi adalah tarikan yang arahnya lebih ke perbuatan yang rendah, sehingga dapat mengotori jiwa manusia itu sendiri dan memiliki kedudukan yang rendah atau sama dengan binatang. Maka dapat disimpulkan bahwa nafsu merupakan bagian dari jiwa manusia yang dapat mendorong manusia untuk melakukan suatu tindakan, perbuatan, ataupun tingkah laku ke arah positif ataupun yang negatif. Karena pada dasarnya nafsu ini merupakan komponen diri yang memiliki kekuatan untuk mendorong manusia dalam melakukan sesuatu maupun untuk menghindari sesuatu. Namun, jika nafsu tidak dituntun dengan akal dan kolbu, maka akan memunculkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka dari itu, manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah secara sempurna, mempunyai akal dan pemikiran yang begitu hebat agar dapat mengendalikan dan mengarahkan nafsunya untuk terus melakukan hal-hal yang sifatnya positif, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk lingkungannya. Kemudian, nafsu ini pun terdapat jenis-jenis atau levelnya. Yang pertama, itu ada nafsu amarah yang merupakan jiwa hewani karena keinginannya terhadap memenuhi kesenangan duniawi atau mengikuti hawa nafsunya, sehingga menjadi nafsu yang tercela karena berusaha untuk selalu berbuat keburukan ataupun kejahatan. Nafsu ini memiliki rasa amarah yang begitu besar, selalu diikuti sifat tercela, dan jauh dari sifat yang disukai oleh Allah. Yang kedua ada nafsu lawamah, itu nafsu merupakan jiwa yang masih cacat atau celak, yaitu dirinya masih dapat berbuat salah, namun setelah itu ia memiliki kesadaran sehingga menyesali perbuatannya tersebut, sehingga dapat dikatakan juga bahwa individu yang memiliki nafsu lawamah atau yang kedua ini tidak dapat konsisten pada suatu keadaan atau bisa dikatakan masih labil. Jadi hatinya dapat berbolak-balik, terkadang ia ingat dan lalai, terkadang ia cinta dan benci terhadap ketetapan Allah, terkadang juga merasa ridho dan marah terhadap ketetapan Allah. Dan juga terkadang ia patuh, namun juga bisa ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nafsu lawamah ini juga terbagi ke dalam 2 macam lagi, yaitu ada nafsu lawamah mulawamah, yang dimana nafsu ini tergolong nafsu yang zalim sehingga kelak akan dipersalahkan atau dicela atau diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya. Kemudian ada nafsu lawamah ghair mulawamah, nafsu yang disesali pemiliknya karena telah lalai dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketiga jenis nafsunya ada nafsu mutmainnah. Nafsu ini merupakan nafsu yang mempunyai jiwa yang tenang, sehingga bagi pemiliknya merasa tenang, merasa pasrah dan ridho akan ketetapannya, seperti tahu akan adanya kiamat, kemudian apa yang terjadi setelah kematian, yaitu adanya alam barzah dan sebagainya. Karena itu, mereka juga tidak akan berputus asa akan suatu hal yang diinginkan tetapi tidak dapat mereka peroleh, dan juga tidak merasa terlalu senang terhadap pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Nah, dimensi dari nafsu ini adalah kekuatan yang memiliki potensi untuk mencari kenikmatan dan menghindari hal-hal yang berpotensi merugikan.
Jika dimensi ini tidak terkendali, seseorang bisa saja mengadopsi gaya hidupnya yang didorong oleh hedonisme, seks, materi, dan lain-lain sebagainya. Namun, jika dimensi ini terkendali, terutama oleh akal dan hati, itu akan dapat menjadi dorongan bagi seseorang untuk berusaha menikmati kehidupan. Kekuatan nafsu yang dikendalikan oleh dimensi-dimensi psikis lainnya seperti akal, hati, ruh, dan fitrah akan berfungsi sebagai bagian utama dari aspek nafsi, yaitu fungsi kemauan. Nah, dengan demikian dapat dijelaskan bahwa dimensi nafsu ini memiliki dua kekuatan utama gitu. Yang pertama ada al-ghadabiyah yang bertujuan untuk menghindari hal-hal yang berpotensi bisa merugikan, dan yang kedua ada al-syaraniyah yang berpotensi untuk mengejar hal-hal yang menyenangkan. Nah, pembawaan nafsu ini juga cenderung dapat membawa manusia ke tingkat kebinatangan yang membuat manusia cenderung mengejar kenikmatan seksual. Dimensi ini adalah bagian dari sistem psikis manusia yang memiliki sifat-sifat kebinatangan. Namun, dimensi nafsu ini dapat diarahkan menuju sifat-sifat kemanusiaan setelah dipengaruhi oleh dimensi-dimensi lainnya, seperti akal, hati, ruh, dan fitrah. Ini dapat dipahami berdasarkan konsep al-nafs dalam Al-Quran. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, al-nafs memiliki dua kekuatan ganda, yaitu al-ghadab dan al-syaraniyah. Al-ghadab yaitu kekuatan yang bertujuan untuk menghindari segala hal yang berbahaya dan merugikan diri sendiri. Sementara al-syaraniyah adalah kekuatan yang berpotensi untuk mengejar segala yang menyenangkan. Al-nafs sebagai elemen dasar psikis manusia, filosof menggambarkan jiwa manusia secara hierarki, atau dengan arti lain menggambarkan jiwa secara kedudukan atau posisi. Adapun seorang tokoh filsafat Islam yaitu Ibnu Sina yang menjelaskan jiwa manusia dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu yang pertama ada jiwa tumbuh-tumbuhan, al-nafs an-nabatiyah yaitu jiwa yang membutuhkan makanan, al-ghaziyah daya tumbuh, jiwa yang tumbuh, dan daya yang berkembang biak, al-mu'alidah. Kemudian ada jiwa binatang, itu al-nafs al-hayawaniyah, daya penggerak, al-muhariyah, dan daya pencerap, al-mudrikah. Kemudian yang ketiga jiwa manusia, al-nafs al-insaniyah, daya berpikir atau akal. Nah, kemudian terdapat juga kompleksitas makna al-nafs dalam beberapa ayat Al-Quran, seperti yang pertama dalam surat Yusuf ayat 53, al-nafs berkaitan dengan nafsu atau dorongan yang terjadi pada individu. Kemudian yang kedua terdapat dalam surat Al-Quran Ar-Rod ayat 11, yang dimana al-nafs merujuk pada sisi dalam diri manusia yang mempengaruhi perilaku. Kemudian yang ketiga ada di dalam surat Quran Al-Ankabut ayat 57, di mana al-nafs ini mengacu pada napas kehidupan, menyatakan bahwa setiap yang bernapas pasti akan mengalami kematian, sementara jiwa itu akan abadi. Nah, untuk proses dinamika dan perkembangan nafs manusia ini, serta konflik antara jiwa hewani dan jiwa rohani, jiwa hewani dipandang sebagai sumber dorongan hati dan motivasi awal manusia, yang kemudian berkembang menjadi kecerdasan atau roh kognitif. Terdapat dua kekuatan dalam jiwa hewani, yaitu ada syahwat dan kemarahan. Jiwa hewani ini atau nafs al-amarah cenderung menjadi sumber godaan dan keinginan yang tidak benar atau keinginan yang buruk. Jiwa hewani ini juga dianggap sebagai penyebab utama perbuatan yang salah dan sumber awal penderitaan. Perjalanan jiwa manusia dalam mencapai tingkat yang lebih tinggi yang melibatkan perjuangan antara jiwa hewani, nafs al-amarah, dan jiwa yang lebih tinggi yaitu nafs al-mutmainnah. Proses ini juga menggambarkan bagaimana jiwa manusia dapat mencapai ketenangan dan kecerdasan roh atau nafs al-mutmainnah yang tadi setelah kemenangan atas jiwa hewani. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai struktur psikis manusia al-nafs. Mohon maaf jika terjadi kekeliruan saat menyampaikan atau banyak kesalahan saat menyampaikan. Semoga dapat dipahami dan semoga dapat menambah wawasan para pendengar maupun yang menonton video ini. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.